Halo Pak Denny, apa kabar? Halo Bu Rudi, Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat. Mm. Posisinya ada di mana Pak Denny sekarang siang ini? Kalau sekarang lagi di rumah Bu. Di rumah. Iya. Sudah memasuki masa libur ya Pak ya? Hmm. Hmm. Ibu juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, situasi sehat, walafiat, walaupun ya kita meskipun libur ya Pak ya, masih Ya, ada saja yang harus diselesaikan ya Pak ya. tiba-tiba ada aja undangan Hmm, dadakan gitu ya Bu Rudi ya. betul. Ya, nah ada apa nih Pak Denny setelah lama ya Pak ya, terakhir kita ketemu beberapa hari yang lalu ya Pak Denny ya? Ya, baru aja Bu, belum lama. Iya. Beberapa hari yang lalu kita ketemu. Ada apa nih? Kita mau ada obrolan nih Pak, apa yang mau Bapak sampaikan Nah, nih? ini mungkin terkait dengan program guru penggerak ya Bu Rudi ya. Jadi Mhm, kalau menurut saya itu kan program ini kan bagus ya, sangat iya, bagus. Kemudian sekolah saya juga sudah banyak hal gitu, hal-hal positif yang mungkin juga bisa dibagikan bukan hanya kepada ekosistem sekolah sendiri, tapi juga ke sekolah-sekolah lain gitu ya. Nah, mhm, sekarang juga sedang dibuka untuk program angkatan 9, iya, 10 ya, kalau angkatan 8 kan udah. Nah, iya. tapi apa ya, kalau teman-teman guru saya itu banyak banyak yang males nggak bukan males sih ya, Mmm, udahlah gitu, programnya jalan. Padahal kalau misalnya mereka bisa ikut bergabung kan mereka juga bisa ikut andil dalam hal berbagi ya, guru mhm, dia. Nah itu mhm. yang kemarin masih menjadi tantangan tantangan juga saya dalam mengajak teman-teman nih untuk bergabung di dalam program Guru Penggerak Bu. Guru penggerak. Oh begitu. Iya Mm-mm. Pak, jadi yang Bapak sampaikan tadi, dan itu memang fakta ya, serta Mm-mm. saya sebenarnya juga sempat mendengar nih Pak dari berbagai cerita beberapa teman juga mengungkapkan seperti yang Pak Denny sampaikan tadi. Nah, tetapi Pak Denny saya mau bertanya dulu, mungkin nanti dari percakapan atau obrolan Nah, kita ini nanti kira-kira harapan Pak Denny seperti apa nih tentang program guru penggerak? apa ya, Mhm. tentang guru penggerak ya, Iya, khususnya di sekolah saya Bu ya. Ya khususnya di harapan sekolah Bapak, ya iya. ya harapannya saya ini bisa apa ya, bisa Mmm, mengajak kawan-kawan gitu dengan bukan juga mengajak sih ya, bisa memberikan teman-teman itu sadar bahwa mhm, mereka itu juga punya punya andil dalam berbagi dengan kemampuan mereka. Padahal kita di sekolah banyak hal positif gitu yang sudah dilakukan. gitu ya. Jadi mungkin saya bisa sampaikan ke Bapak, Bapak itu ingin mereka itu juga, berperan serta begitu ya, tergabung dalam program guru penggerak. Seperti itu kah mungkin ya, Pak, ya? Ya, betul. Mhm, Betul. oke baik. Nah, oke Pak Denny, dan rasanya yang Pak Denny sampaikan itu sebenarnya juga ada juga beberapa di sekolah saya. Tetapi mungkin situasi kita berbeda ya, Pak, ya. Nah, kalau saya mungkin boleh mendengar di sekolah Pak Denny itu dengan jumlah guru berapa, kemudian dengan kompetensi guru yang seperti apa, itu sehingga mereka mengatakan ke Pak Denny kok, antusiasnya untuk bergabung itu kurang, itu situasinya seperti apa, Pak? Di dalam Situasinya sebenarnya kalau teman-teman guru ini karena kita juga di sekolah swasta Bu ya, yang mereka mhm, punya etos kerja tinggi gitu. Kemudian beberapa mhm, aktivitas di sekolah juga memang membutuhkan waktu apa namanya fokus waktu yang juga lumayan banyak. Kita mhm, jam mengajar di sekolah juga banyak. Kami jumlahnya ada sekitar 47 guru di mmm, mana rata-rata itu jam mengajarnya lebih dari 24 jam, bahkan ada di atas 30 oke, jam mmm, gitu. Sehingga memang ya aktivitas sekolah saya sudah padat gitu ya dari pagi sampai sore gitu. Kemudian kadang ada mhm, lagi program dari kesiswaan perlu ngajar apa matrikulasi gitu kepada mmm, anak-anak yang dari daerah gitu ya yang sekolah tempat kami. Jadi memang eh, kalau dibilang sibuk ya memang sibuk Bu aktivitas di sekolah itu. mhm, mhm, Itu mungkin bukan menjadi bukan ini ya, itu juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh teman-teman gitu mmm. dalam mengikuti program dari pemerintah ini. Mhm, mhm. Oke. Nah, jadi situasinya karena juga iklim kerja kalau saya boleh katakan ya, Mm-mm. Pak, ya, mungkin iklim kerja di sekolah Bapak yang
notabene sebagai sekolah swasta bonafit ya Pak ya, kalau saya boleh ya Alhamdulillah. seperti itu. Nah ini Pak, kalau menurut Bapak, hal lain apa Pak yang kira-kira mempengaruhi hal itu terjadi Pak? Sampai guru-guru itu lebih memilih untuk fokus kepada pekerjaan gitu Pak, apa Pak? Waktu ya mungkin ya Bu Rudi ya, Hmm. waktu sehingga membuat mereka kalau misalnya join di program ini, yang tadinya mungkin sudah menyediakan waktu untuk istirahat mereka gitu, karena tadi di jam sekolah sudah padat, itu menjadi tambahan gitu, sehingga mengurangi porsi mereka bersama keluarga atau mungkin bersama teman-teman gitu ya. Nah, yang kedua apa ya? Mungkin merasa sudah mampu gitu Bu. Berada di zona nyaman gitu Bu. Okay. Nah, jadi dengan adanya mereka sudah bahasa kasarnya tuh apa sih yang kurang gitu ya? Waktu sudah penuh, keluarga di rumah menunggu, kemudian juga dengan begini saja sudah oke nih gitu ya, untuk apa lagi gitu ya seperti itu. Oke. Nah, sehingga begini Pak, memang kalau saya perhatikan kan Pak Denny ini adalah salah satu bergabung dalam guru penggerak itu kan dari angkatan pertama ya Pak ya, yang saat itu bergabung sebagai pengajar praktik itu ya. Nah, saya juga melihat di sekolah Bapak itu Bapak sudah banyak memberikan semacam pengimbasan, kemudian berbagi aksi-aksi atau praktik baik. Nah, pertanyaan saya, apakah itu tidak cukup Pak untuk memberikan semacam ya inspirasi ataupun ya bukti nyata kepada mereka Pak? Jadi kalau ceritanya, kalau misalnya flashback ya Bu ya, jadi saya menjadi bagian di guru penggerak itu sebagai pengajar praktik, waktu itu memang ada beberapa orang Bu. Jadi kami ada 5 orang, tapi yang lolos saya waktu itu ya saat itu. Nah kemudian kan di angkatan-angkatan sebelumnya, di angkatan-angkatan sesudahnya itu kan ada lagi ya pendaftarannya, tapi teman-teman tuh udah mungkin merasa kemarin udah daftar lalu nggak terima, lalu nggak lanjut lagi. Padahal mereka berpotensi juga di dalam program ini. Nah kemudian saat saya sudah seperti yang Ibu sampaikan, sudah menyampaikan gitu ya segala sesuatu, mendiseminasikan apa yang saya peroleh dari program ini, antusias mereka luar biasa Bu, sangat-sangat ini, apalagi sangat-sangat baik gitu ya, apalagi didukung oleh kepala sekolah yang juga support gitu untuk gurunya berkembang melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, tapi ya memang balik lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa menurut saya itu ya, menurut saya itu terkait dengan waktu, terkait dengan apa yang sudah menjadi zona nyaman bagi mereka, gitu, sehingga menjadi tantangan juga. Oke. Dalam pemikiran Pak Denny mungkin ada tidak Pak, seperti misalnya mungkin mendengar ya ungkapan di luar sana bahwa guru penggerak itu berat, guru penggerak itu banyak tugas, itu terlontar nggak seperti itu Pak? Ada Bu. Ada ya. Dan mereka juga, karena kan ini sudah beberapa angkatan ya, nah dengan durasi yang cukup panjang waktu untuk pelatihannya, kemudian ada tugas gitu ya. Nah itu juga mungkin menurut saya juga menjadi salah satu pertimbangan Bu ya. Oke. Nah, jadi begini, karena sebenarnya di kota kita ini Pak ya, di kota Pontianak ini kan tidak juga terlalu luas ya Pak ya. Saya yakin karena juga komunitas guru-guru di kota kita ini kan banyak, dan aktivitas atau apa yang menjadi tren saat ini tentang guru penggerak, saya yakin mereka kan saling terhubung satu sama lain, informasi itu dengan mudah bisa sampai gitu ya Pak. Nah, jadi kalau menurut Bapak, ada tidak Pak seperti pemikiran gitu, atau mungkin jalan ya, atau kira-kira pola apa agar permasalahan Bapak itu bisa terkurangi ya Pak ya, tentang minat? Mungkin sejauh ini sih yang akan saya lakukan dengan pendekatan personal ya Bu. Pendekatan personal, kemudian dengan menunjukkan berbagai macam aktivitas yang apa yang akan diperoleh ya dari aktivitas itu, sehingga ya minimal membuat ketertarikan secara personal dulu Bu. Karena kalau secara klasikal menurut saya masih ya, kalau tahulah ya, kalau misalnya di forum terbuka ya kadang kita menyampaikan kalau yang menarik mereka rasa tertarik ya mereka akan mendengarkan gitu. Tapi kalau misalnya mereka merasa oh itu capek kayaknya, itu nggak mendengarkan. Mungkin lebih ke personal ya menurut dia.
gitu ya, secara personal. Kira-kira Bapak yakin nggak Pak, kalau dengan cara personal itu bisa mengatasi itu Pak, menurut Bapak? Belum tahu nih Bu, ini harus dicoba dulu nih. Mhm. Karena kan belum dilakukan Bu ya, kalau secara personal seperti apa. Kalau klasikal sih biasa, kalau kita Mhm. menyampaikan diseminasi akan apa yang udah kita dapat, nah itu kan Mhm. biasa secara klasikal atau ya ada iklan-iklan sedikit gitu ya. Kadang di WA grup juga kita teruskan berkaitan dengan pendaftaran. Mhm. Iya, terus begini Pak, saya pernah mendengar nih Pak ya, mendengar dari ya ungkapan dari komunitas guru mana begitu ya, yang kan karena media sosial juga aktif ya guru-guru itu ya. Itu terkait dengan ini Pak, memang mengikuti program guru penggerak itu apa ya, prestis begitu ya. Prestis, jadi oh bergengsi gitu ya, oh ini Ya, dia itu guru penggerak nih gitu ya. ya. Itu kalau ungkapan seperti itu mempan nggak sih Pak di sekolah Bapak? Eh, Sebenarnya apalagi kalau sekarang Hmm. prestisnya bisa menjadi jalur untuk jadi kepala sekolah Bu ya. Nah, Nah iya. kalau itu kan nggak mempan Bu di sekolah kami. Iya. Karena pengangkatan kepala sekolah kan itu sudah diatur oleh yayasan gitu ya, sehingga nggak menjadi daya tarik justru menurut saya. Mhm. Kalau menjadi kepala sekolah melalui guru penggerak itu nggak menjadi suatu ketertarikan. Iya. Oh, gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau mungkin di sektor sekolah negeri itu PP nomor 40 tahun 2022 itu efektif ya, Pak, ya. Itu Iya, ya, iya. tapi memang situasi Pak Den di sekolah Pak Denny ini berbeda begitu. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira apa Pak yang membuat agar mereka mempan gitu ya untuk nge-push gitu ya, Pak, ya, menurut Bapak selain jalur tadi pendekatan personal tadi, Pak? Nah ini yang saya masih belum dapat nih Bu. Mhm. Makanya saya ingin menjumpai Bu Rudi untuk mendapatkan pencerahan. Mungkin kayak yang terpikir oleh saya kan tadi masih pendekatan personal tuh ya. Mhm. Oke. Mmm, Beberapa hari yang lalu kan di kota kita kedatangan menteri ya, Pak, ya. Mhm. Mas Menteri itu kan ya, kita tahu semua lah karena Pak Mas Menteri itu kan karakternya juga suka yang tidak biasa gitu, belusukan gitu ya. Jadi beliau diinapkan di tempat penginapan seperti hotel itu, tidak memilih di hotel, justru memilih menginap di sebuah sekolah. Nah, Mhm. saya jadi ingin tahu Pak, kalau seperti itu di lingkungan lingkungan sekolah Pak Denny itu bagaimana Pak pendapatnya Pak? Karena ini kan sesuatu yang out of the box nih, tentang Mhm. paradigma pendidikan Ya. sekolah kita ini, gimana Pak? Mungkin seperti yang saya sampaikan di awal Bu, bahwa sekolah saya itu mereka gimana ya, untuk praktik-praktik baik itu udah luar biasa. Apalagi berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan out of the box juga sudah bukan hal baru lagi Bu. Kayak Mhm. misalnya ya, Mhm. di mana sekolah lain itu masih ada ujian sekolah, kami udah nggak ada ujian sekolah Bu. Jadi Oke. ujian sekolahnya udah bukan tuh ada, tapi bukan ujian tulis lagi gitu. Mhm. Kalau kami sudah kayak model sidang gitu ya, sudah mempersiapkan anak bagaimana mereka di perguruan tinggi nanti gitu. Jadi kayak udah menjadi hal yang biasa sih Bu, Mhm. dengan Presentasi istilah gitu. out of the box gitu. Mhm. Ya. Nah, jadi ini memang kalau saya katakan ini memang sudah kasusnya sudah dalam ya seperti ini. Berbicara motivasi, tetapi dalam situasi guru-guru ini sebenarnya sudah menginginkan ya artinya bukan hal yang biasa lagi begitu. Mm-mm. Jadi kalau menurut Pak Denny apa terpikir tidak Pak, apa itu kira-kira yang karena mungkin begini, bisa melihat apa potretnya itu adalah Pak Mm-mm. Denny. Mm-mm. Bagaimanapun juga Pak Denny ini kan memang dari awal begitu ya. Mm-mm. Eee, Tidak cukupkah atau mungkin ingin melihat yang seperti apa lagi gitu mungkin Pak? Mm-mm. Kawan-kawan itu gimana Iya, Pak? saya pasti ingin juga gitu kawan-kawan bisa kita bareng gitu ya, bukan hanya oke di dalam, tapi juga bisa berbagi di luar gitu, makin Luar. membawa nama sekolah, ya apalagi kita sekolah swasta ya, kalau guru-gurunya juga terkenal di luar, pasti juga akan mendapat baik untuk penerimaan siswa baru. Nah harapan saya sih seperti itu Bu, jadi nggak hanya oke di dalam gitu, tapi kalau guru-guru lain istilahnya ngobrol-ngobrol gitu ya juga terdengar nih sekolah kita yang ya udah oke sih sekolah nih, tapi kan kalau semakin oke ya pasti dampaknya penerimaan siswa juga akan semakin banyak gitu, apalagi saingan sekolah swasta juga sekarang udah Itu ketat ya. begitu ketat ya. Mhm. Nah Oke seperti itu. Nah,
Jadi mungkin bisa saya simpulkan tadi itu pembicaraan yang Bapak sampaikan tadi itu mungkin dengan pendekatan pribadi itu Bapak akan coba ya Pak ya, seperti itu. Begitu Bu Rudi. Ini kita mau masuki angkatan 9, 10. Jadi kira-kira kapan Pak Bapak akan mencoba melakukan personal approach tadi itu? Ini kan sekarang libur nih Bu ya. Saya masuk tanggal 4, mungkin tanggal 4 ya tanggal 4 itu, dan biasanya belum terlalu hektik. Nah mungkin dan masih ada waktu Bu ya, tanggal 10 Januari masih ada kesempatan untuk mereka daftar. Jadi mungkin tetap akan sesegera mungkin Bu, dari mulai tanggal 4 itu sampai sebelum tanggal 10 saya melakukan pendekatan personal kepada guru-guru yang berpotensi. Berpotensi itu artinya memenuhi syarat gitu Bu ya, karena kalau sekolah swasta kan nggak semuanya juga bisa bergabung terkait dengan masa kerja dan lain-lain. Jadi mulai dari tanggal 4. Gitu ya. Oke. Terus kira-kira nanti setelah kita masuk kurang lebih sekitar tanggal 4, tentu Pak Denny nanti akan melihat situasinya seperti apa ya dengan guru-guru yang Bapak bilang provinsi tadi itu. Kira-kira ada tidak Pak pihak lain atau siapa yang ingin Bapak ajak atau Bapak libatkan gitu? Kepala sekolah, jadi nanti saya sampaikan tentang program guru penggerak. Jadi mungkin nanti minta bantuan kepala sekolah untuk menyampaikan dulu secara klasikal gitu melalui WAG atau bentuk chat untuk mengajak teman-teman guru untuk bisa mendaftar, baik sebagai CGP ya. Iya. Jadi kalau kepala sekolah itu total support ya Pak ya? Total support. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak sudah menemukan gambaran nanti akan berkolaborasi atau akan berpartner langsung dengan kepala sekolah ya Pak ya? Iya. Kepala sekolah ada di pihak Pak Denny nih sekarang nih. Tinggal mudah-mudahan Bu, harapan saya seperti itu. Baik Pak. Oke baik Pak, dan saya kira Bapak sudah ada gambaran untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang Bapak sampaikan di awal. Jadi kira-kira nanti saat ini bagaimana Pak perasaan Bapak sudah selesai kita? Ya jauh lebih ini sih Bu ya, walaupun memang sudah saya pikirkan dari awal bahwa dengan pendekatan personal memungkinkan gitu, kan kita mengajak teman dan dengan percakapan ini meyakinkan saya untuk segera sih ya Bu Rudi ya, untuk segera dapat melakukan aksi gitu, nggak hanya sekedar angan-angan gitu untuk dapat mengajak teman-teman, tapi dapat segera untuk direalisasikan. Oke, ya baik. Oke Pak Denny, dan saya kira percakapan kita ada lagi yang mau disampaikan Pak Denny mungkin? Udah Bu, udah. Terima kasih Bu Rudi atas waktunya. Jadi kesimpulannya Bapak sudah sampaikan tadi, Bapak sudah merasa cukup terbuka begitu, dan simpulan akhirnya adalah Bapak akan apa tadi Pak? Pendekatan personal ya. Dengan pendekatan personal. Oke, kalau Bapak sudah merasa itu cukup, mungkin kita nanti bisa ketemu lagi ya Pak ya di lain kesempatan. Dan saya ucapkan selamat berlibur Pak Denny. Sama-sama Bu Rudi. Semoga sehat terus dan bersiap untuk memasuki semester 2. Sehat terus juga untuk Bu Rudi sekeluarga. Amin, amin. Terima kasih Pak.